Mereka rata-rata mengeluhkan yang dulu ada sekarang tidak ada. Nah, jadi ada penurunan pelayanan publik yang begitu drastis. Jadi tidak terlalu sulit kami untuk mewujudkan ketidakpuasan mereka kalau kami terpilih nanti. Pelayanan publik, tapi kalau untuk Ibu Fatma sendiri memang lebih banyak menerima aspirasi dari perempuan. Oke, Kak. Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi santai nih Ngopi. sebelum berangkat kampanye. Jadi sekarang kan 6 sehat 8 sempurna. Ya. Jadi biasanya kan sampai buah-buahan, ini tidak. Kopi, lihat berita. Dan jangan lupa charger, kan begitu kan sekarang. Sudah jadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan. Baca berita. Tadi sudah sarapan. Sudah, alhamdulillah. Sarapan apa kita tadi? Biasanya pagi-pagi saya nasi kuning. Nasi kuning. Favoritnya memang makan nasi kuning ya, Pak. Memang jam yang paling afdal nasi kuning itu pagi. Jadi kalau di Makassar itu kan makanan itu kan per jam-jam. Jadi kalau mau makan nasi kuning yang banyak pahalanya itu pagi-pagi. Jadi kita ketemu lagi nih Pak di Adama Bicara Adama. Kali ini karena Bapak ini kan sudah keliling mengunjungi berapa titik sampai sejauh ini. Sudah berapa titik Pak ini sampai hari ini? Kalau 4 dan rata-rata berarti lebih dari 20 titik. 20 kelurahan ya. Perasaan Pak Dhani capek? Iya, tadinya sih namanya awal itu biasanya berat. Setelah sudah hari ketiga, hari keempat sudah mulai menyesuaikan. Dan ini hari kelima. Ini dari keliling-kelilingnya Pak Dhani dari lorong ke lorong. Apa sih harapan-harapan, aspirasi warga yang paling banyak dikeluhkan ke Pak Dhani disampaikan? Jadi sebenarnya hampir semua sama di semua kecamatan, semua kelurahan. Karena mereka rata-rata mengeluhkan yang dulu ada sekarang tidak ada. Padahal sekarang ada, Mak. Nah ini, jadi yang dulu ada sekarang tidak ada. Jadi ada penurunan pelayanan publik yang begitu drastis. Dirasakan hampir di semua segmen masyarakat. Jadi saya sendiri hampir-hampir tidak bisa menjawab. Tinggal sampaikan bahwa tunggu, Mak. Karena apa yang dikeluhkan itu sebenarnya apa yang standar yang kita buat kemarin. Jadi tidak terlalu sulit kami untuk mewujudkan ketidakpuasan mereka kalau kami terpilih nanti, insya Allah. Pelayanan publik, selain itu ada hal-hal yang dikeluhkan? Ya, pelayanan publik itu termasuk masalah pendidikan. Jadi pendidikan juga cukup banyak. Kemudian dari umat beragama tentang toleransi umat beragama, itu juga banyak catatan. Kemudian kalau infrastruktur sih hampir tidak ada, tapi mereka lebih ke maintenance-nya. Maintenance-nya, ya. Saya lihat ada highlight berita tentang pelayanan publik seperti mengurus KTP yang kayaknya dirasa semakin sulit. Seperti itu, Pak. Jadi menyedihkan memang karena ada beberapa titik kami menemukan mereka mengatakan bahwa mengurus KTP sekarang ini seperti antrian ibu hamil katanya. Ya, antrian ibu hamil. Orang terdesak tapi mereka tidak harus banyak menunggu lah, tidak dilayani maksimal. Keluhan-keluhan ekonomi Bapak dapatkan? Oh iya, memang kalau ekonomi sih bagaimana pekerjaan hilang. Terus mereka punya hak berharap bahwa kami datang kemudian bisa menciptakan peluang-peluang kerja yang membuat mereka bisa kembali pulih secara ekonomi. Ada inventarisir masalah Pak, misalnya dari zona 1, zona 2, zona 3, ada tidak masalah-masalah yang betul-betul menonjol misalnya di Mariso masalah ini yang Bapak? Jadi memang di daerah-daerah yang padat penduduk itu lebih ke modal usaha. Mereka tidak berdaya lagi untuk memodali usaha mereka yang mereka sendiri membangun dari awal. Pada saat kesempatan pasar menjadi lebih sedikit karena kesulitan COVID, jadi mereka minta perlindungan. Jadi saya kira hal yang wajar sekali. Memang kesimpulan daripada perjalanan kami sementara ini adalah perkuatan ekonomi menjadi bagian penting dari visi misi kami nanti. Secara pribadi bagaimana Pak Dhani merespon itu? Jadi keluhan-keluhan warga terhadap Pak Dhani yang disampaikan. Jadi kami pengalaman 5 tahun kami mendengarkan dulu.
masyarakat itu perlu didengarkan. Walaupun kita tahu, kita tahu apa pertanyaan mereka, kita tahu kesulitan mereka. Tapi kita tahu sebelum mereka bicara, itu berbeda dengan kita seolah-olah sudah akan tahu setelah dia bicara. Dia puas, secara emosional dia tersalurkan lah, Vin. Jadi saya dengan sabar mendengarkan mereka, walaupun persoalan itu saya tahu. Diserap dulu semuanya. Serap dulu, serap dulu. Mbak ini Ya, sudah waktu dan alarm sudah berbunyi. Wah. Ya kami di sini sudah ada punya selalu prosedur memang. Siap, Kami sudah Pak, harus ya. berangkat karena agak jauh Ke zona lokasinya. berapa sebentar ini Pak? Kita di Untia di Biringkanaya. Ya, Ya, wah, cukup di- jauh jadi harus Cukup berangkat jauh, lebih ya cepat. paling ujung. Ya. Pak Dhani terima kasih Ya, nih terima kasih. atas Ya, waktunya. Nanti ya, kita ya, ketemu ya. lagi. Mari Ya, Mbak Pak Dhani. Dhani. Ya. Ayo. Selamat pagi, Pagi. Bu Jubir. Kakak Indah aja saya panggil ya, biar lebih Boleh, akrab. Bagaimana kabar Pak ini? Alhamdulillah baik. Ada berita-berita apa ini hari ini? Berita apa kita ngomongin? Kalau Bu Jubir kan biasa rajin baca berita online, surat kabar. Sekarang Makassar lagi ramai sama pilkada nih. Jadi Ya, kita ramai ngomongin sekali. pilkada aja ya. Ya boleh. Ya Kakak Indah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai nih. Kita mau Boleh. lihat, mau dengar bagaimana aspirasi warga terhadap kampanye Adama. Oke. Jadi teman Adama, di rumah kita sudah kedatangan tamu spesial kita, juru bicara paling cantik di Kota Makassar, ada Ibu Indira Mulyasari. Supaya lebih akrab saya panggilnya Kakak Indah aja ya. Boleh. Jadi Kakak Indah ini kan sudah beberapa titik dilalui, hampir semua zona sudah didatangi oleh pasangan Dhani Fatma. Ada tidak aspirasi atau harapan-harapan yang menjadi catatan tersendiri buat pasangan ini? Ya, jadi mulai dari tanggal 1 Oktober kemarin memang pasangan Dhani Fatma sudah mulai turun sosialisasi ke warga dengan metode-metode sesuai dengan aturan dari penyelenggara. Jadi aspirasi-aspirasi warga yang disampaikan kepada pasangan Pak Dhani dan Ibu Fatma itu lumayan banyak, karena ternyata mereka merasakan perbedaan Makassar di masa kepemimpinan Pak Dhani dan kemudian di masa yang sekarang gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang disampaikan kepada Pak Dhani dan Ibu Fatma. Kalau untuk Pak Dhani mungkin sudah disampaikan langsung di sesi beliau tadi, tapi kalau untuk Ibu Fatma sendiri memang lebih banyak menerima aspirasi dari perempuan. Jadi ibu-ibu majelis taklim, jadi kita bicara yang berkaitan dengan visi misi itu tentang keumatan. Jadi memang di masa Pak Dhani kemarin betul-betul memperhatikan insentif guru mengaji, kemudian insentif sekolah minggu, kemudian pemandi jenazah dan lain-lain. Itulah yang disampaikan warga kepada Ibu Fatma pada saat beliau turun untuk berkampanye. Jadi mereka meminta perhatian untuk pemandi jenazah, guru mengaji, guru sekolah minggu dan lain-lain, supaya mereka bisa lebih meningkatkan kinerja mereka, tetapi ada penghargaan di situ. Ya. Gitu. Jadi kemudian ibu-ibu juga mengeluh karena ini pandemi dan saya rasa semua terkena imbasnya mengenai UMKM. Bagaimana mereka bisa mengembangkan diri, mereka bisa survive untuk hidup. Mereka berharap ada program dari pasangan Dhani Fatma mengenai UMKM. Jadi mereka bisa berusaha sendiri, menghasilkan uang sendiri sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Saya baca-baca juga ini di berita online banyak yang mengeluhkan tentang pelayanan publik, Ya. ngurus KTP, tentang capil, keberadaan mereka melayani warga dinilai agak kurang menyentuh lapisan masyarakat sampai ke bawah. Bagaimana Dhani Fatma merespon itu? Iya, pelayanan publik saya merasakan itu sendiri pada saat saya mengurus KTP dan saya harus datang sendiri ke tempat pelayanan publik tersebut. Nah, jadi memang kami di visi misi yang sudah disusun dengan baik itu memang meningkatkan pelayanan publik gitu. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari program Pak Dhani. Jadi Pak Dhani ini memang betul-betul sisa menyempurnakan saja gitu. Jadi pelayanan publik kalau kita mau menuju kota dunia, Makassar yang terus 2 kali tambah baik, tentunya harus dimulai dari pelayanan publiknya dulu.
gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana stakeholder pemerintah melayani masyarakat dengan baik dengan cara yang sesimpel mungkin. Karena kalau ribet kasihan masyarakatnya. Gitu. Kita minum teh nih, ada teh. Jadi biasanya kalau minum teh, Kakak Indah ini berapa sendok gulanya? Aduh, saya biasanya nggak minum Nggak teh. pakai gula. Saya kira gulanya 1 sendok. Kalau saya sih 1 sendok. Jadi sambil ngeteh nih, Iya. kita cerita-cerita lagi. Tadi sempat dibahas tentang isu perempuan ya. Apa ada program yang spesifik yang ditawarkan Ibu Fatma di depan warga tentang Iya, perempuan? jadi tentang perempuan kita juga bisa berbicara mengenai beasiswa. Jadi ada 1.000 beasiswa yang masuk ke dalam visi misinya Pak Dhani dan Ibu Fatma. Kenapa saya bilang itu kita bisa kategorikan ke program untuk perempuan? Karena ibu-ibu yang lebih memperhatikan anak-anaknya. Jadi di masa pandemi ini karena ekonomi yang menurun, tentunya mereka mengeluhkan banyak yang berhenti sekolah karena kuota mereka tidak bisa beli, kemudian gadget pun mereka tidak bisa tidak mampu untuk membeli, makanya putus sekolah. Dan betul-betul berharap di program visi misi Pak Dhani ini 1.000 beasiswa itu betul-betul bisa dijalankan nantinya. Pernah ikut langsung mendampingi Pak Dhani atau Bu Fatma? Bu Fatma iya, Pak Dhani saya belum, karena kita ini lebih ke ini ya, jadi Pak Dhani sudah dengan tim sebagian besar laki-laki, Pak Dhani saya kebagian Ibu Fatma. Melihat langsung euforia warga atau respon warga terhadap sosok Dhani Fatma ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat euforianya itu luar biasa, tetapi benar-benar ini berbeda dengan Pilwali sebelumnya. Karena ini masa pandemi, tentunya semua ada batasannya. Sementara warga ini selalu antusias jika kandidatnya datang, terutama Ibu Fatma dan Pak Dhani. Pada saat Ibu Fatma datang, mereka penasaran mau lihat yang mana Ibu Fatma ini gitu kan. Nah, kalau Pak Dhani sudah tentu tidak asing lagi bagi warga Kota Makassar, tapi luar biasa, antusias warga itu luar biasa pada saat Pak Dhani dan Ibu Fatma turun. Ya, terus respon Bu Fatma sendiri melihat euforia warga itu seperti apa? Jadi akhirnya itu menambah semangat untuk Ibu Fatma selalu ingin juga bertemu kembali dengan warga masyarakat Kota Makassar. Jadi pada saat saya mendampingi beliau, warga ini selalu menyampaikan kerinduannya kepada Pak Dhani. Dan Ibu Fatma hadir dan kemudian Ibu Fatma menjamin bahwa saya akan menjawab kerinduan itu. Apalagi saya seorang perempuan yang insya Allah akan mendampingi Pak Dhani Pomanto untuk menyempurnakan Kota Makassar, membuat Kota Makassar ini terus 2 kali tambah baik. Ibu Indah perasaannya jadi juru bicara ini kali ini. Kayaknya first time ya jadi juru bicara. Iya, this is my first time. Ini pertama kali saya jadi juru bicara, tetapi ini saya jalankan insya Allah mudah-mudahan ini berjalan lancar sampai akhir nanti karena ini adalah tugas yang diberikan kepada saya, bukan tugas yang mudah menjadi perwakilan, menjadi juru bicara dari Pak Dhani dan Ibu Fatma. Luar biasa sekali memang perempuan, sosok perempuan tangguh yang pantang menyerah. Sebelum kita closing, saya ingin minta satu harapan-harapan kecil atau ada pernyataan dari Kakak Indah sendiri tentang pilkada kali ini. Iya, jadi kami dari tim Adama dan saya secara pribadi pun juga berharap Pilkada Makassar 2020 ini bisa berlangsung dengan lancar, bisa berlangsung dengan baik. Mari kita saling bertarung ide gagasan, tidak saling menyebar hoaks, tidak saling menyebar black campaign. Jadi di masa pandemi ini juga mari kita saling menjaga kesehatan diri kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat Kota Makassar. Oke teman Adama, terima kasih. Cukup sekian perbincangan kita hari ini. Kita akan ketemu di part berikutnya. Saya akan menutup dengan satu kutipan dari Steve Jobs. Pernah berkata bahwa satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai pekerjaan itu. Sampai ketemu lagi. Ingat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara, bicara Adama.